I got so motherfucking this not on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Miftahul Aisyah. You can call me Aisyah. Nah, saya berasal dari kelas 2C Keperawatan dengan NIM 2214-2011-46. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Selamat menyaksikan. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindak penyelewengan atau penggelapan dana yang dilakukan oleh suatu instansi, baik itu pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat serta organisasi. Nah, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar nantinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang anti akan korupsi. Nah, oleh sebab itu, saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan korupsi, bagaimana cara mengatasinya, dan apa saja penyebab dari korupsi tersebut. Nah, cara-cara kita untuk melakukan gerakan anti korupsi adalah yang pertama, menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada diri setiap individu yang ada di negara ini. Nah, dengan ini, maka sikap-sikap anti korupsi akan tertanam di diri seseorang, sehingga korupsi dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya yaitu menanamkan sikap tanggung jawab, sehingga suatu perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, di sini rasa cinta tanah air dapat ditanamkan untuk meminimalisir terjadinya anti korupsi yang mana banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi terhadap masyarakat maupun individu, generasi muda maupun politik yang ada di Indonesia ini. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, seperti suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib menanamkan nilai-nilai anti korupsi supaya menjadikan Indonesia yang maju dan anti korupsi untuk kedepannya. Nah, dalam rangka pemberantasan korupsi, perlu dilakukan penegakan secara integritas, adanya kerjasama internasional maupun regulasi yang harmonis. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, salah satu teori korupsi menurut Eugene Gant atau teori Gant menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi yang pertama keserakahan, yaitu keserakahan seseorang yang ingin memiliki harta yang berlebih sehingga tidak memikirkan nasib orang lain. Yang kedua yaitu kesempatan. Nah, di mana seseorang yang memiliki kesempatan, dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindak korupsi. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Nah, seseorang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan mudah untuk melakukan korupsi. Nah, yang ketiga yaitu pengungkapan. Nah, pengungkapan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu, keserakahan berpotensi dimiliki seseorang yang berkaitan dengan individu perilaku korupsi. Nah, jenis korupsi seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang licin, ataupun pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Nah, korupsi ini sering kita temukan di kalangan masyarakat bawah. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai korupsi. Sekian video dari saya akhiri dengan jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.